Dia pun ustadz juga, segan permisi. Akhirnya tidak sholat, lebih hormat kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika para sahabat itu berperang, pulang dalam keadaan luka-luka, sakit, dan mereka diobati di teras Masjid Nabawi itu. Maka muncullah ide untuk membuat klinik-klinik. Seorang ulama Mesir, Al-Azhar, berwarga negara Suriah, bernama Syekh, penulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, menulis Min Rawai'i Hadaratina, di antara kehebatan kita. Beliau menulis bahwa dulu di masa kesultanan kemegahan Islam, masjid-masjid itu, di samping-samping masjid itu ada tempat praktek tabib, dokter. Nah, ini jadi dokter-dokter itu kita minta waktunya untuk membuka praktek di masjid. Kalau dia bersedekah gajinya, zakat namanya, dia juga mesti berinfak waktunya. Kalau dia punya waktu praktek dalam sepekan 7 jam, lain lagi di rumah sakit, dia punya praktek di rumah, dia punya praktek ruko di toko dia, maka dia juga mesti meluangkan waktunya 1 jam, kita minta. Jadi dokter tidak hanya sekedar sholat berjamaah. Jadi kalau ada orang ngomong, itu Pak dokter tuh hebat Pak Ustadz, sholatnya berjamaah. Dokter sholat berjamaah biasa. Yang luar biasa itu kalau tidak sholat berjamaah. Dokter sholat berjamaah, polisi sholat berjamaah, tentara sholat berjamaah, memanglah itu biasa. Tapi yang luar biasa itu kalau dia mau meluangkan waktunya. Saya sholat berjamaah di sini dan saya kasih sepekan 1 jam untuk orang konsultasi kesehatan, untuk periksa, sehingga orang yang selama ini sakit badannya, sakit zohirnya, tidak pernah ke masjid, mampir dia ke masjid. Yang di dekat masjid itu ada tempat ruang praktek dokter, klinik kelamin untuk orang periksa penyakit, klinik kulit, klinik bersalin. Maka ketika masuk waktu sholat, dokternya berhenti, sama-sama sholat ke masjid. Yang selama ini mungkin tidak sholat, tidak pernah ke masjid, tapi begitu kali itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena terkondisikan oleh keadaan. Mungkin seorang suami mengantar istri periksa, cek kesehatan kehamilan. Dia tidak ada niat mau sholat, tak ada niat mau ke masjid. Memang tak pernah sholat, tak ke masjid. Bukan ahli masjid, bukan ahli sholat. Tapi begitu terkondisikan, azan berkumandang, kata Pak dokter, kita berwuduk dulu, kita sholat dulu. Akhirnya mau tidak mau, suka tak suka sholat. Mungkin itulah sholat dia yang pertama, tanpa harus membacakan ayatnya wa aqimus sholah. Satu orang ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Jadi hidayah itu melalui masjid dengan cara-caranya. Agaknya itulah yang ingin dilakukan Masjid Munzalan, supaya lebih banyak pintu-pintu dakwah, tidak hanya melalui pintu khutbah dan tausiah yang jumlahnya yang datang itu limited. Di beberapa masjid yang datang itu 7 tahun ke bawah, 71 ke atas. Yang 7 tahun ke atas sudah diambil warnet, yang 17 ke atas sudah diambil game online, yang di atas itu sudah diambil kantor, institusi, tinggal lagi orang-orang yang memang tak ada tempat lain kecuali hanya masjid. Apa bedanya dengan tempat-tempat ibadah Eropa yang ditinggalkan anak muda, akhirnya lama-lama dijual. Nauzubillah. Masjid tidak akan mengalami seperti itu insya Allah. Lagi-lagi kalau pengelolaan masjidnya ditata dengan baik. Masjid juga menjadi tempat penetapan hukum. Makanya pada masa kesultanan di Jawa,
Maka sultan membuat mahkamah syariah itu di emperan masjid. Begitu selesai sholat Jumat, ditetapkanlah. Dulu pun pelaksanaan qisas di Masjidil Haram, samping Masjidil Haram, sampai akhirnya karena terlalu ramai, akhirnya dipindahkanlah ke Jeddah, Masjid Qisas yang di Kornes, yang di awal-awal dulu dilaksanakan di samping Masjidil Haram, sehingga komplek masjid terpadu, semua ada. Kesehatan ada, tempat hukum ada, konsultasi ada, lembaga pendidikan ada. Karena di masjidlah dibangun halakoh lingkaran. Jadi begitu selesai sholat, ada satu lingkaran, ada satu lingkaran. Dilarang membuat lingkaran dalam masjid kalau yang dibicarakan adalah urusan dunia. Maka kata Nabi, kalau selesai sholat jangan lagi ada lingkaran-lingkaran, pulang. Tapi kenapa tetap ada halakoh? Karena dalam satu masjid itu ada beberapa halakoh. Yang di sana halakoh tahsin, tajwid, yang di sana halakoh qiraat, yang di sana halakoh tafsir, yang di sana halakoh hadis. Jadi awal dari pendidikan Islam itu berawal dari masjid. Minal jami' ilal jami'ah. Salat yang ada salat, masjid yang ada salat Jumatnya jami'. Sedangkan universitas dalam bahasa Arabnya jami'ah. Jami'atul Azhar, Universitas Al-Azhar. Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Minal jami' ilal jami'ah. Jadi ada orang yang belajar di jami'ah dengan sistem SKS, 16 tatap muka, potong UAS dan UTS, libur banjir, libur asap, libur gempa. Akhirnya hanya 2-3 kali tatap muka. Ketemu dengan yang alumni halakoh talaqi masjid yang ilmu sangat berkualitas, menghafal matan, selesai matan